Saudara, saya mengenalnya sejak tahun 2000-an ketika masih menjadi kepala bagian humas di Pemko Batam pada tahun 2000-an, dan kami bersahabat sejak itu, dan beliau menjadi kepala Disnaker, dan bedanya 2 kali menjadi kepala Disnaker Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Bapak Rudi Sakekirti. Apa kabar Pak Rudi? Baik, sehat, alhamdulillah. Ya, Pak Rudi, ngomong-ngomong soal dunia ketenagakerjaan, apa sih yang sebenarnya yang paling jadi masalah besar dalam dunia ketenagaan kerja, Pak Rudi? Batam ini kan unik ya. Dunia tenaga kerjaan di Batam ini unik. Kenapa? Di sini seluruh sektor industri hampir ada semua. Ya, mungkin beda di daerah Jawa. Mungkin kalau di Jawa kan ada kelompok garmen saja atau PMDN aja atau seperti itu. Kalau di Batam ini sangat kompleks. Semua sektor industri ada di sini. Terutama di sektor-sektor elektronik ya, kemudian juga ada shipyard, ada offshore. Nah, kalau di tempat lain kan offshore-nya kan nggak ada. Shipyard-nya pun hanya di daerah tertentu gitu. Di sini ngumpul semua ya. Lebih kompleks. Lebih kompleks di sini, dan itu juga dipengaruhi juga oleh daerah industri di Batam ini kan banyak yang PMA, terutama yang besar-besar itu adalah PMA semuanya gitu. Jadi kita didominasi oleh itu, dan pendukungnya yang PMDN. Nah, itu bedanya di Batam ini. Kenapa mungkin unik, mungkin saya sampaikan tadi, karena gini, semua orang kan datang tujuan ke Batam ingin bekerja. Nah, bagaimana dia ingin di sini mendapatkan pekerjaan, kemudian juga dia tidak dan Batam ini termasuk, menurut saya, termasuk salah satu daerah industri yang kondusif ya. Kondusif dalam arti kata hubung industrialnya bagus. Memang kalau ada juga satu-satu terjadi gejolak, itu menurut saya wajar. Karena dari sekian ribu perusahaan 1-2 bermasalah, itu menurut saya wajar. Pak Rudi, mana lebih banyak Pak Rudi, pencari kerja yang dari Batam sendiri, yang warga Batam, yang punya KTP Batam, atau memang datang dari luar? Nah, ini kan banyak faktor. Kalau kondisi pada saat ini ya mungkin ya di bawah, dilayani di bawah, mungkin sore ini sudah agak sepi ya. Saya tanya sama anak-anak sekarang berapa satu hari orang, karena di sini melayani AK1 untuk mencari kerja untuk KTP di luar Batam. Itu rata-rata per hari paling 40 orang sekarang. 40. Biasanya kalau sudah sudah siap lebaran atau siap tahun baru, mereka akan datang ke sini. Daya tarik itu cukup banyak lah di sini. Yang pertama, transportasi lancar dari seluruh daerah manapun ke Batam lancar. Yang kedua, ditambah upah juga menjanjikan. Kalau di luar Jawa ya pasti Batam loh yang paling tinggi upah sekarang. Pak Rudi, selalu soal tenaga kerja ini yang jadi momok menakutkan itu adalah pengangguran. Berapa jumlah pengangguran di Batam sekarang? Pengangguran di Batam ini saya sampaikan tadi kan belum saya jawab. Berapa yang datang dan berapa yang orang di sini. Jadi pengangguran di Batam ini juga ditambah oleh orang yang datang dari luar Batam. Kalau kondisi sekarang sebenarnya dari COVID kemarin sudah turun kemarin loh. Kita sekarang kalau kondisinya kalau nggak salah saya 9,5% dari angkatan kerja ya. Angkatan kerja di Batam ini cukup tinggi, 700 hampir 800 ribuan orang. Nah, jadi mungkin kondisi itu yang membuat ya, buktinya kemarin saya coba buka bursa kerja yang ingin melamar cukup tinggi sekali. Yang sampai heboh. Yang sampai heboh dan itu bisa diselesaikan dengan baik. Itulah saya sampaikan tadi, karena juga pekerja di Batam juga ingin mencari yang lebih baik, walaupun dia telah bekerja di satu tempat, dia nanti akan mencoba lagi melamar di tempat yang lain yang lebih baik daripada perusahaan itu. Apa pertimbangan Pak Rudi pindah-pindah itu? Upah atau seperti apa? Banyak faktor. Lemburnya di sana nggak ada Pak katanya. Ini kerja lembur. Itu yang saya tanya. Kenapa? Lemburnya nggak dapat. Di sana kerjanya capek. Di sini mungkin lagi kan tidak semua sama, setiap perusahaan itu metode dan bentuk kerjanya gitu. Maka tidak sama. Makanya mereka ingin yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik seperti itu. Pak Rudi, kira-kira apa sih sebenarnya kelemahan sumber daya manusia kita dari segi calon tenaga kerja ini, Pak Rudi, sehingga setahu saya juga di Disnaker juga sering mengadakan pelatihan-pelatihan. Apa yang dibutuhkan oleh perusahaan sebenarnya? Tenaga kerja seperti apa? Di sini kan ada dua lah mungkin ya. Kalau bagi industri elektronik itu manufacturing kayak gitu, saya rasa dia tidak perlu terlalu skill orang. Tapi kalau untuk shipyard dan offshore itu memang perlu skill tersendiri gitu. Ya contohnya untuk weldernya, untuk pipeternya, scaffoldingnya segala macam yang untuk industri shipyard dan offshore. Tapi kalau untuk di industri
Di elektronik ini kan tidak, kan mayoritas perempuan ya. Mayoritas perempuan, ya persyaratannya juga tidak terlalu rumit. Tidak terlalu rumit dalam arti kata, ya mungkin tidak buta warna, itu yang punya persyaratan yang pertama mungkin dibutuhkan. Kemudian tingginya minimal sekarang udah 155. Saya juga protes juga kadang-kadang ke perusahaan. Kenapa harus 155? Karena dia gini, Pak, katanya, kan kita ada rel berjalan. Di tempatnya itu udah tinggi sekarang, model itu dibuat tinggi gitu. Kemudian sedikit juga harus tahu pengetahuan mengenai komputeris ya. Karena beberapa perusahaan di Batam di elektronik itu sudah menerapkan seperti itu, sudah 4.0 lah, sudah mengarah ke situ. Kalau diterapkan full nanti ya pekerja banyak yang nganggur jadinya gitu. Tapi dia sebagian sudah menerapkan itu. Kemudian juga ya pengaruh agak tinggi ini ya karena ya kayak kan keinginan untuk mengadu nasib di Batam itu tinggi gitu loh. Jadi dan sekarang juga ditambah lagi jurusan di tamat SMA di Batam dan SMK ini juga cukup tinggi. Dulu kan tidak begitu banyak nih, sekarang sudah cukup tinggi juga. Nah, dan lagi hanya beberapa sekolah yang langsung bisa koordinasi atau bekerja sama dengan industri yang ada di Batam. Nah, contoh mungkin SMK 3, SMK 1, SMK 6, SMK 5 itu yang rajin bekerja sama dengan industri-industri yang ada di Batam. Pak Rudi, saya tahu Pak Rudi dulu kan memang Batam ini terkenal ya dengan jumlah tenaga kerja yang sangat besar, terutama di kawasan-kawasan industri seperti Batamindo. Tapi kalau kita lihat sekarang Pak Rudi, itu banyak sekali dormitory itu kosong gitu. Apa memang sudah sangat drop karena banyak perusahaan yang pindah keluar, atau apa yang sebenarnya terjadi dalam dunia saya rasa tidak. Kayak gini, di industri elektronik ini setiap saat perubahannya ada. Ya, dari manual ke digital, digital ke ini. Seperti itu. Contoh, barusan saya diskusi ini dengan salah satu ini ya, tunas karya yang barusan itu, penyalur tenaga kerja. Dia bilang ke saya, ada salah satu perusahaan di sana yang biasa buat kontak lens. Ke depan ini kontak lens itu bukan yang seperti itu lagi bentuknya Pak katanya. Gak tahu saya bentuk apa, ada penemuan teknologi baru, otomatis dong di bidang itu kan tidak bisa bekerja lagi. Nah, mungkin dia akan mengambil inilah kebutuhan-kebutuhan ke depan itu kita nggak tahu prediksi seperti apa. Nah, seperti itu. Dan menurut saya, kenapa dormitory itu nggak ada lagi dan segala macam, kan sekarang konsep sudah banyak berubah. Kalau dulu tuh kan boleh dikatakan 80 atau 90% itu akad ya. Didatangkan ya? Antar kerja antar daerah namanya. Makanya disediakan dormitory. Disediakan dormitory karena itu harus tanggung jawab dari perusahaan yang mendatangkan. Di aturan begitu. Dia datang ke sini, dia harus tinggal di dormitory, nanti habis kontrak dia diantarkan lagi. Sekarang akad itu sudah kurang. Kurangnya di mana? Jadi bukan berarti dormitory kosong itu bukan berarti tidak ada pekerja. Tidak. Kemudian juga kebijakan dari perusahaan. Nah, kadang-kadang perusahaan kan membolehkan karyawannya tinggal di luar. Ya udah, kamu cari di luar. Lebih baik dia membantu uang rumah daripada dia menyewakan itu. Jadi bukan masalah itu. Misalnya ada pergeseran. Tapi kalau dibandingkan dulu memang sudah agak kurang ya. Kurang dalam arti kata mungkin pengaruh 4.0 tadi, industri 4.0, dan juga ya kan kalau 4.0 kan satu orang bisa pegang 10 komputer, 10 mesin sekarang. Baru dibicara soal 4.0 dan kemudian sekarang bisnis digital. Sekarang kan sudah ada kawasan ekonomi khusus Nongsa Digital Park. Mereka malah mengaku kekurangan talent. Nanti tenaga khusus di bidang digital itu sampai 5.000 orang Pak Rudi. Apa pernah disampaikan ke Disnaker? Saya sering diskusi dan saya pun pernah membuat pelatihan untuk itu, satu kelas untuk dia. Jadi gini, kita sudah sikapi di Batam, dari 100 orang yang ada di situ, 65 orangnya pasti orang luar. Nah, orang luar. Luar dari Batam ya, dari Jawa. Saya diskusi sama Pak Naradewa, sama orang. Kenapa Pak didatangkan orang dari luar? Kita ini kurang lah untuk mempelajari komputer itu hanya sekedar Microsoft itu saja. Padahal di sana yang dibutuhkan adalah coding dan segala macam jenisnya. Nah, itu kita pertama latih itu 2 angkatan. Siap tuh COVID. Pusing saya lagi. Karena begini, mereka kan melatih nih. Mereka bekerjanya kan bukan untuk orang di sini. Mereka bekerja di Batam untuk kebutuhan di luar. Ya, semacam inilah apanya di sini. Jadi mereka kerjanya bebas sebenarnya itu kan
kerjaan-kerjaan anak muda yang paling suka seperti itu. Begitu juga di tempat film-filmnya itu, pembuatan film, animasi dan segala macam. Boleh dikatakan 65% orang dari luar itu. Dan ini di Indonesia ini hanya ada beberapa daerah yang mempunyai pelatihan untuk itu. Bandung, Bali. Saya di Bali udah pernah, itu pun punya Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Saya pernah ke situ. Karena waktu saya dulu pernah saya bawa di sini anak Poltek sini 4 orang dikirim ke sana. Waktu saya di Disperindak dulu, bawalah ke sana 4 orang dulu. Kita latih di sana di Bali, kita lihat di sana. Ya itulah yang di Indonesia ini, Bandung, Jakarta, Bali, Batam, itu saja yang untuk digital ya. Menyikapi ini, Kementerian Tenaga Kerja bikin BLK nih. Nah, BLK di Nongsa, di kawasan apa ini, di kawasan KIE. KIE berikan tanah di situ, dibangun oleh kementerian. Proyeksi utamanya adalah untuk digital dan pariwisata. Nah, kenapa digital? Karena ini kalau COVID ini udah reda, permintaan Singapura sangat tinggi untuk itu. Nah, makanya dipersiapkan itu. Mungkin dari Nongsa Digital Park juga membutuhkan itu tenaga-tenaga terampil untuk di bidang digital ini. Saya memang awam ya dunia digital ya, tapi dunia digital pada saat ini adalah yang harus ditingkatkan ya. Ditingkatkan gitu loh. Karena kalau tanpa ini susah. Termasuk juga sekarang banyak saya lihat di Google Review itu komunikasi dengan para pekerja itu dengan staf Pak Rudi di Snaker itu di internet, di Google, di media sosial juga sangat pesat sekali peningkatan. Saya juga menyediakan Instagram untuk di Snaker, kemudian Facebook, tapi yang paling banyak itu di Facebook mereka nanya ke kita apa yang harus kita lakukan dan segala macam. Ada fanfact-nya di Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. Kemudian ada juga melalui Kominfo, nanti Kominfo ngirim ke kita, nanti langsung kita balas seperti itu. Kita komunikasikan gampang aja sekarang.